Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 50. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di tengah kegelapan malam, Chen Ping'an terus berlari semakin dalam ke pegunungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, ia bergegas masuk ke hutan bambu yang tanahnya sangat lunak dan gembur, dan dari sana, ia mulai sengaja membuat langkah kakinya lebih berat. Beberapa menit kemudian, tepat saat ia hendak meninggalkan hutan bambu, ia tiba-tiba berpegangan pada pohon bambu di sebelah kirinya, lalu berayun ke arah pohon bambu lain di dekatnya. Saat ia berayun dari satu pohon ke pohon lain, ia tampak lebih mirip monyet daripada keratua dari Gunung Sunskok, dan setelah mengulangi proses ini beberapa kali, ia akhirnya melayang dengan lembut ke tanah, lalu berjongkok untuk menyeka jejak kaki di tanah. Ia berbalik dan mendapati dirinya berada sekitar 50 hingga 60 kaki dari pohon bambu pertama tempatnya berayun, dan baru setelah itu ia meneruskan berlari. Beberapa menit berlalu, dan saat itu, ia sudah bisa mendengar samar-samar suara aliran air di sungai di depannya. Ia tidak berhenti atau melambat, ia malah melompat tinggi ke udara, terjun ke sungai sebelum segera berdiri. Ternyata, ia mendarat di sebuah batu besar. Dia sangat mengenal daerah ini, dan dia membuka matanya selebar mungkin, menggunakan penglihatan dan ingatannya yang luar biasa untuk melompat dari satu batu ke batu lain di sungai, melarikan diri ke arah hilir. Jika dia bisa terus menyusuri jalan ini, maka dia akhirnya akan mencapai Asurekau Ridge yang terletak di sebelah selatan kota. Setelah itu ada jembatan tertutup, dan setelah melewatinya, dia akan mencapai bengkel Master Ruan. Namun, ia tidak terburu-buru menuju ke Asurekau Ridge. Sebaliknya, ia melompat ke tepian di sebelah kanannya di titik tempat sungai mengalir keluar dari gunung dan menyempit tajam menjadi sungai kecil. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seorang wanita memanggilnya. "Ke sini, Chen Ping'an." Chen Ping'an segera berjongkok, terengah-engah sambil menyeka keringat di dahinya. "Bisakah kita benar-benar mengelabui keratua itu ke gunung seperti ini?" Ning Yao bertanya dengan suara rendah. "Kita lihat saja nanti. Aku sudah melakukan yang terbaik," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum masam. Ning Yao datang jauh-jauh dari jalan keberuntungan untuk menemuinya di sini, dan dia bertanya, "Apakah kamu terluka?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Itu hanya cedera ringan." Serangkaian emosi campur aduk muncul di hati Ning Yao, dan dia menggerutu, "Apakah kamu ingin mati? Kamu sangat beruntung keratua itu tidak membunuhmu." Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, "Bajingan tua itu sudah melanggar aturan sekali. Kalau kau bertindak lebih lambat dari yang seharusnya, aku yang akan kena masalah." Ning Yao sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar berhasil melakukannya. Luar biasa." Chen Ping'an tertawa kecil sebagai tanggapan. Ning Yao memutar matanya, lalu bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Chen Ping'an mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, "Kita akan tetap berpegang pada rencana umum yang telah kita buat sebelumnya, tetapi ada beberapa detail yang perlu diubah." "Keratua itu benar-benar kuat." Ning Yao menepuk bagian belakang kepala Chen Ping'an sambil terkekeh, "Butuh waktu lama bagimu untuk mengetahuinya." Chen Ping'an tiba-tiba berkata, "Berbaliklah, Ning Yao. Awasi sungai sementara aku mengoleskan obat ke punggungku." Ning Yao melakukan apa yang diperintahkan, berbalik menghadap ke arah hulu sungai. Chen Ping'an menanggalkan jubah milik Liu Xianyang, lalu melepaskan baju besi porselen kayu itu juga. Setelah itu, ia mengeluarkan botol porselen dari toko obat keluarga yang dari kantong kain yang diikatkan di pinggangnya, lalu menuangkan salep kental ke telapak tangan kanannya. Dengan tangan kirinya mengangkat ujung bajunya, ia menggunakan tangan kanannya untuk mengoleskan salep ke punggungnya sendiri. Meskipun ambang rasa sakitnya tinggi, ia berkeringat deras saat mengoleskan salep itu. Ning Yao membelakanginya sepanjang waktu, tetapi dia masih bertanya, "Apakah sakit?" "Tidak apa-apa," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Ning Yao memutar matanya sebagai tanggapan, tampak kecewa dengan upaya Chen Ping'an untuk bersikap tegar. Di samping sebuah rumah di sisi paling barat kota, seorang wanita duduk di tanah, menangis sekeras-kerasnya sambil memukul dadanya sendiri dengan keras. Pakaiannya yang tipis dan lusuh tampak seolah-olah bisa robek kapan saja. Di sampingnya berdiri sepasang anak kecil yang kotor,
menatap ibu mereka dengan ekspresi bingung, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria juga berjongkok di luar rumah, mendesah dalam hati dengan ekspresi pasrah. Entah mengapa, atap rumah mereka berlubang. Dinginnya musim semi belum juga reda, dan meskipun ia yakin akan mampu menahan dingin, apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anaknya. Tak jauh dari situ, beberapa tetangga mereka berkumpul, berdiskusi dengan bersemangat di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka mendengar keributan di atap rumah mereka, tetapi mereka hanya mengira itu ulah kucing liar dan tidak terlalu memedulikannya. Ada juga yang mengatakan bahwa sisi barat kota itu cukup kacau sepanjang hari, dengan beberapa anak melihat dewa tua berjubah putih melayang ke sana kemari. Rupanya, setiap langkahnya setara dengan sekitar selusin langkah orang pada umumnya, dan meskipun perawakannya sangat besar, ia mampu berlari di sepanjang atap dengan mudah. Tidak jelas apakah ia adalah patung dewa yang hidup kembali dan melarikan diri dari kuilnya, atau apakah ia adalah dewa gunung yang telah meninggalkan gunung karena suatu alasan. Di tempat lain, seorang kultivator pedang muda dari Wind Lightning Field sedang berjongkok sendirian dengan ekspresi muram di wajahnya. Sebelumnya, Liu Baqiao sedang mengobrol dengan Cui Minghuang di kantor pejabat pengawas Tungku, dan setelah mendengar keributan di kediaman klan Li, tidak lama kemudian dia mencium bau darah di udara. Namun, terlepas dari kepribadiannya yang berani dan kurang ajar, bahkan dia tahu lebih baik daripada menantang kera pemindah gunung sendirian. Namun, dia mengamati dengan saksama dari pinggir lapangan, mencoba melihat apakah akan muncul kesempatan yang memungkinkannya menyerang kera tua itu dengan serangan diam-diam. Dengan mengingat hal itu, Liu Baqiao telah naik ke atap sebuah gedung tinggi, dan dari sudut pandang itu, dia menjelajahi kota dengan tatapannya, mencari kera tua itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari keributan yang terjadi di Clay-Fase Eli, dan dengan demikian, dia mengalihkan perhatiannya ke kekacauan yang sedang terjadi. Pedang terbang Liu Baqiao yang terikat sedang dirawat di titik akupuntur aula cerahnya karena cedera yang dideritanya, dan pada saat Bai Yuan melepaskan auranya untuk mengejar Chen Pingan, pedang terbang itu sudah siap untuk terbang, hampir terbang sendiri. Di tempat yang aneh ini, sejauh mana seseorang dibatasi oleh dao surgawi secara langsung berkorelasi dengan seberapa maju basis kultivasi seseorang. Oleh karena itu, Liu Baqiao tahu bahwa pertunjukan kekuatan Bai Yuan ini pasti ada harganya. Bahkan jika dia bisa mengaktifkan auranya secara paksa, lalu menggunakan konstitusi fisiknya yang sangat kuat untuk menekan turbulensi Qi yang dipicu oleh serangan balik dari dao surgawi di tempat ini, dia pasti tidak akan mampu melakukan ini dalam banyak kesempatan. Jika tidak, ia harus menanggung risiko besar bendungan itu akan jebol total, dan jika itu terjadi, sudah pasti ada kemungkinan seluruh basis kultivasinya akan hancur. Bahkan jika ia tidak bertindak sejauh itu, ia sudah mengambil risiko dengan melanggar peraturan kota tepat di bawah hidung seorang sage. Namun, setelah melihat dua kawah besar yang telah dihantamkan ke tanah oleh kaki Bai Yuan setelah ia melompat dari atap itu, Liu Baqiao merasa sangat bersyukur karena ia tidak terburu-buru masuk dengan gegabah. Jika tidak, ada kemungkinan besar ia akan mengalihkan perhatian Bai Yuan kepada dirinya sendiri. Baru setelah merasakan seberapa besar kekuatan yang telah dikerahkan Bai Yuan, Liu Baqiao menyadari betapa seriusnya Bai Yuan dalam memburu Chen Pingan. Jika bukan karena fakta bahwa ia harus kembali ke kediaman klan Li untuk memastikan Tao Zi aman, mungkin tidak pasti bahwa ia akan mampu menangkap Chen Pingan yang licik dan licin, tetapi ia pasti akan mampu memburu Liu Baqiao jika Liu Baqiao memutuskan untuk turun tangan. Tentu saja, Bai Yuan bukan orang bodoh. Pada saat pedang terbang Liu Baqiao hampir terlepas dari sarungnya, Bai Yuan pasti sudah merasakan kehadirannya. Namun, meskipun ada sedikit rasa takut yang tersisa di hati Liu Baqiao, karena baru saja selamat dari kematian, dia tidak merasa takut terhadap Bai Yuan sendiri. Jika sepasang kultivator dari Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran, maka pertempuran itu tidak akan berakhir kecuali salah satu atau keduanya mati. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada satu pihak dengan basis kultivasi yang jelas kurang menguntungkan, tidak mungkin mereka akan memohon belas kasihan dari lawan mereka yang lebih tangguh. Ini adalah fakta yang didukung oleh hilangnya banyak nyawa dari dua sekte pedang yang dihormati selama 500 tahun terakhir. Selain itu, Liu Baqiao memiliki kartu trufnya sendiri di kota itu. Liu Baqiao perlahan berdiri, tetapi alih-alih kembali langsung ke kantor pejabat pengawasan Tungku, ia berjalan ke rumah yang rusak di sisi paling barat kota. Berdiri di luar tembok tanah pendek, dia berteriak untuk menarik perhatian semua orang, dan setelah wanita yang menangis dan suaminya menoleh untuk melihatnya, dia melemparkan koin tembaga beraroma emas ke wanita yang menangis itu sambil tersenyum dan berkata, "Tolong berhenti menangis, wanita. Aku merinding bahkan dari sana."
Wanita itu menangkap koin tembaga emas itu, dan setelah itu ia menemukan bahwa koin itu sangat mirip dengan koin tembaga biasa, kecuali warnanya yang berbeda. Ia sedikit bingung ketika bertanya dengan suara pelan, apakah ini emas? Tidak, tapi itu jauh lebih berharga daripada emas, Liu Baqiao terkekeh. Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menjadi marah saat dia melemparkan koin tembaga emas itu dengan ganas ke arah Liu Baqiao. Dia kemudian berdiri, meletakkan tangannya di pinggul sambil berteriak, minggir. Aku mungkin akan percaya padamu jika kau mengatakan ini emas, tetapi kau mengatakan ini bahkan lebih berharga daripada emas. Siapa yang ingin kau tipu? Aku ingin kau tahu bahwa aku pernah menyentuh perak dengan kedua tanganku sendiri di masa lalu. Kau hanya bocah kurus kering yang mungkin bahkan belum menumbuhkan rambut di sana. Beraninya kau mencoba menipuku. Suamiku masih hidup. Wanita itu menjadi semakin marah saat berbicara, dan dia dengan cepat berjalan menghampiri suaminya, yang berjongkok di tanah dalam diam, sebelum menendangnya dengan keras. Pinggangnya tidak lebih ramping dari tangki air, tetapi dia entah bagaimana masih berhasil membuatnya terlihat menggoda saat dia memutar pinggulnya dari sisi ke sisi sambil berjalan. Suaminya langsung ditendang ke tanah, dan dia bukan saja tidak melakukan perlawanan, dia bahkan tidak berani berkata apa-apa, dia berlari menghindar seperti kucing yang dicemooh, lalu terus jongkok di tempat dengan ekspresi kesal. Wanita itu menunjuk langsung ke arah suaminya sambil melontarkan omelan yang ganas. Dasar sampah tak berguna, apa bedanya kau dengan orang mati? Setiap kali terjadi sesuatu, yang kau lakukan hanyalah berdiri dan berpura-pura mati. Kau tidak melakukan apapun sepanjang hari selain berkeliaran di kota, menangkap ikan dan ular seperti anak-anak yang masih mengenakan celana terbuka. Kamu bahkan tidak berguna seperti anak kita. Setidaknya dia tahu cara mengambil beberapa barang yang berguna untuk rumah. Mengapa kamu tidak mau bekerja di toko obat keluarga yang? Apakah kamu sangat kaya? Mengapa kamu menolak pekerjaan bergaji? Bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu yang berkontribusi pada keluarga ini sekali saja? Wanita menggairahkan itu berhenti sejenak di sini, lalu tiba-tiba tersenyum sambil melanjutkan, jika kamu tidak sopan di ranjang, aku pasti sudah mencampakkanmu sejak lama. Semua tetangga yang menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar kejadian itu, bahkan beberapa pemuda pun mulai bersiul dan melontarkan kata-kata kotor kepada wanita tersebut. Akhirnya, wanita itu mengalihkan perhatiannya kembali ke Liu Baqiao, lalu berteriak, mengapa kamu masih di sini? Bukankah sudah waktunya kamu kembali ke ibumu untuk disusui? Liu Baqiao belum pernah melihat penduduk desa yang tidak beradab seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak hanya tidak merasa jijik dan hina, dia malah merasa geli. Dia telah disuguhi tontonan yang bagus, dan alih-alih marah dengan hinaan pedas wanita itu, dia malah menjadi semakin geli. Setiap kali dia bertengkar dengan siapapun di Wind Lightning Field, dia akan selalu dilanda rasa kesepian karena dia tidak pernah bisa menemukan lawan yang cocok. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu lawan yang sepadan di tempat ini. Dengan mengingat hal itu, ia pun menerima tantangan itu, sambil tersenyum nakal ia bertanya, bisakah kamu membantuku untuk menyusui? Wanita itu mengangkat sebelah alisnya, lalu mencibir, aku khawatir aku mungkin tidak sengaja mencekikmu sampai mati. Aku sarankan kau pergi mencari Nenek Ma di Apricot Blossom Alley, aku jamin dia punya lebih dari cukup minuman untukmu. Seketika terdengar suara tawa yang keras. Liu Baqiao tidak tahu sama sekali siapa Nenek Ma ini, tetapi melihat dari reaksi semua orang yang ada di sana, dia tahu bahwa dia baru saja mengalami kekalahan telak. Liu Baqiao mengacungkan jempol kepada wanita itu, dengan senang hati menerima kekalahannya. Kali ini kamu menang. Dia lalu mengangkat koin tembaga beraroma emas di antara dua jarinya dan bertanya, kau yakin tidak menginginkan ini? Wanita itu jelas agak ragu-ragu. Tepat pada saat ini, seseorang memanggil Liu Baqiao dari kejauhan. Baqiao, Tuan Cui memintamu untuk segera kembali. Liu Baqiao menoleh dan menyadari bahwa Chen Songfeng lah yang memanggilnya, dan di sampingnya berdiri seorang wanita tinggi dan ramping dengan penampilan yang agak dingin dan menakutkan. Dia tidak membawa senjata apapun, juga tidak terlalu cantik, tetapi bentuk tubuhnya luar biasa, dan khususnya, Liu Baqiao sangat menghargai kakinya yang jenjang. Dia tidak lain adalah kerabat jauh Chen Songfeng. Mengenai bagaimana tepatnya mereka berhubungan, Chen Songfeng tidak pernah memberikan penjelasan, dan wanita itu juga selalu menyebut Chen Songfeng secara langsung dengan namanya. Dalam perjalanan ke sini, Liu Baqiao tidak pernah menganggap wanita itu terlalu sombong, hanya sedikit dingin dan tidak mudah didekati. Liu Baqiao tidak berani membuat Cui Minghuang menunggu, jadi dia mengikuti mereka berdua ke jalan keberuntungan, tetapi saat hendak pergi, tanpa sengaja dia melirik ke arah pria parubaya yang sedang merajuk dan masih berjongkok di tanah.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan dan tidak terawat di antara kerumunan itu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuju rumah sendirian setelah semua tetangganya telah pergi. Wanita itu tidak punya pilihan selain membawa anak-anaknya untuk kembali dan tinggal di rumah orang tuanya. Semua orang dari keluarga orang tuanya sangat sombong, dan mereka selalu memandang rendah dirinya karena pria yang telah dipilihnya, jadi dia benar-benar tidak ingin kembali. Bahkan, dia jarang sekali kembali ke rumah selama festival, tetapi dalam menghadapi bencana yang tak terduga ini, dia tidak punya pilihan. Ia ingin mengajak anak-anaknya tinggal di bar selama beberapa hari, menjalani kehidupan sebagai istri kaya untuk pertama kalinya, tetapi ia tidak mampu menjalani gaya hidup seperti itu. Ia sangat miskin sehingga hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, jadi ia tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah orang tuanya meskipun ia tahu bahwa ia akan dihina. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin marah dia, dan sebelum pergi, dia mencubit sepotong daging di pinggang suaminya sebelum memelintirnya dengan kejam, baru melepaskannya setelah seluruh wajahnya memelintir kesakitan. Kedua anak itu sudah terbiasa melihat ini, dan mereka tidak hanya tidak khawatir dengan kenyataan bahwa orang tua mereka bertengkar, mereka malah tertawa sendiri seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Segera setelah itu, wanita itu melihat pria yang berpakaian acak-acakan itu menyelinap di sekitar pintu masuk rumah mereka, dan dia berteriak, "Apakah kamu di sini untuk mencuri lebih banyak pakaianku? Apa yang salah denganmu? Perbuatan buruk apa yang telah kulakukan di kehidupanku sebelumnya sehingga akhirnya menjadi saudara iparmu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluargamu?" Lelaki yang acak-acakan itu sangat kecewa mendengar hal itu sehingga ia ingin mati saja, dan ia menolak, "Demi Tuhan, aku tidak melakukan itu. Anakmu mengarang cerita itu hanya karena aku lupa membelikannya permen, bagaimana mungkin kau bisa mempercayainya?" Anak laki-laki itu hanya melihat dengan ekspresi polos, dan wanita itu tentu saja lebih percaya kepada anaknya, sehingga ia segera mengangkat tangan untuk menamparkan laki-laki yang acak-acakan itu. Lelaki yang acak-acakan itu buru-buru mundur sebelum bergegas pergi, sambil berteriak kepada lelaki yang berjongkok di tanah, sedang mengatakan sesuatu padanya, "Kakak senior. Itu tidak akan pernah berhasil," jawab lelaki itu dengan nada masam. Lelaki yang acak-acakan itu hanya bisa menghela napas sedih. Pria baik dan jujur seperti kita terus-menerus ditipu. Wanita itu berjalan menuju gerbang halaman, sambil memegang tangan salah satu anaknya di masing-masing tangan, dan tiba-tiba, dia menoleh ke arah pria yang acak-acakan itu dengan senyum menggoda sambil berkata, "Lain kali bawalah lebih banyak uang, dan aku akan menjual pakaianku kepadamu. Aku hanya akan menagihmu 50 koin tembaga per potong, bagaimana menurutmu?" Mata lelaki yang acak-acakan itu langsung berbinar, tetapi raut wajahnya tampak malu-malu saat ia bernegosiasi, "Bukankah itu agak mahal? Itu sama saja dengan harga yang dipatok toko di Apricot Blossom Alley untuk pakaian mereka dalam kondisi baru." Ekspresi wanita itu langsung berubah, dan dia melontarkan omelan pedas lagi. "Jadi kamu benar-benar ingin membeli pakaianku? Kamu pantas menjadi anjing lajang seumur hidup. Bahkan jika kamu mati di gerbang timur suatu hari nanti, semua orang akan meninggalkanmu membusuk." Setelah wanita dan anak-anaknya pergi, pria yang rambutnya acak-acakan itu melompat kembali untuk duduk di dinding halaman, lalu menoleh ke pria yang berjongkok di tanah dengan ekspresi marah. "Aku tidak ingin mengatakan ini setiap kali aku melihatmu, tetapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu memilih untuk menikahi wanita yang begitu bersemangat." Ternyata, pria acak-acakan itu tak lain adalah penjaga gerbang timur kota. Suami wanita itu masih jongkok di tanah, dan dia menjawab, "Saya melakukan apa yang saya inginkan." Setelah hening sejenak, penjaga gerbang berkata, "Tuan kami meminta saya untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata bahwa kamu harus mengendalikan amarahmu dalam waktu dekat dan tidak boleh berkelahi dengan siapapun." Dia lalu melirik lubang di atap, dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, "Guru juga berkata bahwa jika kamu benar-benar tidak bisa menahan amarahmu, maka kamu bisa melampiaskan rasa frustrasimu pada istrimu. Dia memang suka hal-hal yang kasar." Suami wanita itu mendongak menatap penjaga gerbang, dan penjaga gerbang itu buru-buru berkata, "Baiklah, baiklah, aku akui bahwa tuan kita tidak mengatakan itu. Aku hanya mengarangnya." Lelaki itu berdiri, dan perawakannya cukup pendek. Kulitnya kecoklatan, dan otot-otot lengannya yang menonjol merenggangkan kain lengan bajunya. Dia juga sedikit bungkuk, dan dia menoleh ke penjaga gerbang sambil menggerutu, "Zheng Dafeng, aku akan memakai nama keluargamu jika tuan kami bersedia berbicara lebih dari 20 kata kepadamu sekaligus." Penjaga gerbang menghitung kata-kata pesan yang diminta tuannya untuk disampaikan, dan benar saja, jumlahnya kurang dari 20 kata.
Dia mengutuk surga setelah mengetahui hal ini, lalu wajahnya tampak murung. Tampaknya apa yang dikatakan pria itu kepadanya sangat menyakitkan karena itu adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Apakah guru mengatakan hal lainnya? Tanya pria bungkuk itu. Zeng Dafeng menjawab, guru juga berkata bahwa Anda perlu berurusan dengan orang itu. Alis lelaki bungkuk itu sedikit berkerut, dan dia kembali berjongkok seperti biasa, menghadap rumahnya yang hancur seraya menggerutu. Kenapa harus aku? Zeng Dafeng memutar matanya sebagai tanggapan. Bagaimanapun, itu adalah perintah dari Tuan kami. Kau dapat memilih untuk mengikutinya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Lelaki bungkuk itu terdiam sejenak, lalu berkata, keluar dari sini. Kalau kau coba mencuri pakaian istriku lagi, aku akan mematahkan ketiga kakimu. Zeng Dafeng langsung marah besar. Lier, kau tidak bisa seenaknya memfitnahku seperti ini. Siapa yang mencuri pakaian istrimu? Bagaimana kau bisa percaya hal seperti itu? Apa yang salah denganmu? Lelaki bungkuk itu menoleh ke arah penjaga gerbang yang murka, menatapnya dalam diam dengan ekspresi muram. Zeng Dafeng bagaikan seorang gadis kecil yang marah besar saat dia berteriak dengan suara geram dan sedih, baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi, oke. Dia kemudian berdiri dan melompat ke udara, melayang ke jalan seperti daun belalang. Baru setelah dia menjauh, dia berani menunjukkan warna aslinya. Lier, aku akan pergi ke istrimu sekarang untuk membeli pakaian dalamnya. Ketika dia mengatakan hal itu, dia berlari menjauh lebih cepat dari angin. Akan tetapi, lelaki bungkuk itu tidak menunjukkan niat untuk mengejarnya, dan ia hanya mengejek, idiot. Ketiganya kembali ke kantor pejabat pengawas Tungku, dan Cui Minghuang duduk di aula utama, setelah menunggu mereka beberapa lama. Saat bertemu dengan wanita yang tidak dikenalnya, Cui Minghuang berdiri dan mengangguk untuk memberi tanda terima, yang ditanggapi wanita itu dengan anggukan, tetapi ekspresinya tetap dingin seperti biasa. Dalam kata-kata Liu Baqiao ketika berbicara tentangnya di belakangnya, dia tampak seolah-olah semua orang di bawah langit berutang padanya sejumlah besar perak. Setelah mereka bertiga duduk, Cui Minghuang menoleh ke Liu Baqiao sambil tersenyum dan berkata, untunglah kau menahan keinginan untuk menyerang. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Kau tidak melihat apa yang terjadi tadi, tetapi petugas pengawas Tungku kita, Master Song, baru saja bertukar 3 pukulan dengan si kera pemindah gunung dari Gunung Sun Skok di Jalan Keberuntungan. Sejak saat ini, terlepas dari betapa luar biasanya kesempatan yang Anda dapatkan, saya sarankan Anda untuk tidak menyerah pada godaan dan menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Ekspresi penasaran muncul di wajah Liu Baqiao saat dia bertanya, mungkinkah monyet tua itu mengalahkan Song Changjing hanya dengan 3 pukulan? Apakah Song Changjing tidak berguna? Bukankah semua orang mengatakan bahwa dia sudah hampir mencapai tingkat ke-10? Cui Minghuang menghela napas pasrah sambil menjawab, saat ini kita tinggal di bawah atap Tuan Song, apakah menurutmu tidak sopan jika kamu berbicara lebih sopan tentang dia? Master Song lah yang mampu memperoleh sedikit keunggulan, kata Chen Songfeng. Sekalipun dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Song Changjing, sebagai seorang kultivator, Chen Songfeng tetap tidak dapat menahan rasa rindu setelah mendengar tentang prestasi yang begitu luar biasa. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa seorang seniman bela diri murni dapat melawan seekor kera pemindah gunung hanya dengan tubuh fisiknya dan menang dalam pertarungan tersebut. Wanita itu duduk di pinggir, beristirahat dengan mata terpejam sementara tangannya diletakkan di pangkuannya, dan jari-jarinya berkedut sedikit ketika mendengar hal itu. Dia awalnya berencana untuk terus menjelajahi kota, tetapi Chen Songfeng telah melacaknya dan membawanya untuk menemukan Liu Baqiao sebelum mereka bertiga kembali ke kantor pejabat pengawasan Tungku bersama. Meskipun dia juga bermarga Chen, dia tidak peduli apakah Chen Songfeng bisa mendapatkan sesuatu dari pohon belalang tua itu, atau berapa banyak daun belalang berkat leluhur yang bisa dia peroleh. Akan tetapi, saat Chen Songfeng melacaknya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa Chen Songfeng tengah dengan paksa menekan kegembiraannya, jadi kemungkinan besar dia telah berhasil mendapatkan lebih banyak daun belalang daripada jumlah yang diproyeksikan oleh Patriark Klan Chen di daerah ekor naga. Liu Baqiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berkata, senang sekali bajingan tua itu tersungkur. Aku tidak percaya dia dihajar habis-habisan oleh seorang anak muda biasa di sekitar setengah kota. Aku bisa menceritakan lelucon itu di Wind Lightning Field selama 10 tahun ke depan. Mengingat betapa sensitif dan tegangnya para bajingan Sun Skok Mountain itu, mereka pasti akan melompat keluar dan menyatakan bahwa Wind Lightning Field kita mengada-ada. Kalau saja tidak karena melanggar peraturan kota ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar, aku pasti akan merekam semuanya dalam sebuah harta karun rekaman sehingga aku punya bukti yang mendukung cerita itu.
Ekspresi Cui Minghuang tiba-tiba berubah sedikit saat dia memanggil dengan suara tegas, Bakiao. Mata wanita itu juga terbuka hampir pada saat yang bersamaan. Liu Bakiao hendak bertanya, tetapi dia langsung menutup mulutnya. Tak lama kemudian Song Changjing tiba, dan setelah masuk ke ruangan, dia menoleh ke Liu Bakiao sambil tersenyum dan bertanya, apa yang lucu? Kenapa kamu tidak menceritakannya padaku agar aku juga bisa tertawa? Cui Minghuang telah bangkit berdiri, meninggalkan kursinya untuk Song Changjing. Namun, Song Changjing hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, memberitahu Cui Minghuang bahwa tidak perlu formalitas seperti itu. Dia lalu dengan santai menyeret kursi dan duduk tepat di sebelah Liu Bakiao, di seberang Chen Songfeng dan wanita itu. Meskipun Liu Bakiao selalu menunjukkan sikap santai dan tak acuh, dia pun tak dapat menahan diri untuk tidak menegang saat berada dekat dengan seorang seniman bela diri yang kemungkinan besar akan mencapai tingkatan ke-10 yang legendaris suatu hari nanti. Khususnya, dia adalah seorang seniman bela diri yang terkenal karena hobinya membunuh orang-orang jenius, dan itu hanya membuat Liu Bakiao merasa semakin takut dan terintimidasi. Di belakang Song Changjing, Liu Bakiao selalu memanggilnya langsung dengan namanya, tetapi sekarang setelah Song Changjing benar-benar ada di sini, Liu Bakiao merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, sifat tidak tahu malu sudah melekat pada diri Liu Bakiao seperti sifat bawaannya, dan dia tersenyum menjilat sambil berkata, kita baru saja membicarakan tentang pertarungan hebatmu melawan keratua dari Gunung Sun Skok, Master Song. Itu benar-benar pertarungan yang tak ada duanya, pertarungan yang bahkan akan mengejutkan para dewa. Satu-satunya hal yang dapat menandingi kekuatan tinjumu yang luar biasa adalah kebaikan hatimu. Jika kau tidak menahan diri, keratua itu pasti sudah tergeletak mati di Fortune Street. Seseorang sepertiku bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli bela diri yang tak tertandingi seperti dirimu.